Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas materi tentang getaran harmonik. Ini di buku Mandiri kelas 10. Nah, soal nomor satunya itu adalah sebuah benda yang bergetar harmonik selalu mempunyai. Nah, itu mempunyai kecepatan terbesar pada simpangan terkecil. Jadi jawabannya A ya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya ini dalam keadaan setimbang nih. Ini ketika diberi simpangan. Nah, ketika dia diberi simpangan, itu EP-nya besar, EK-nya kecil. Tapi sedangkan di keadaan setimbang itu EP-nya kecil, EK-nya besar. Jadi ketika A-nya kecil, otomatis EK-nya besar. EK besar itu kan berhubungan dengan kecepatan ya. Berarti V-nya juga besar. Jadi jawabannya A. Nomor 2, kecepatan sebuah benda yang bergetar harmonik adalah, nah sama kayak soal nomor 1 tadi, berarti kecepatan harmonik itu kan di ini keadaan setimbang nih, berarti di sini terbesar ya, sedangkan di sini kecil. Berarti jawabannya adalah yang C ya, terbesar ketika di, ini kan simpangannya kecil nih, terbesar ketika di simpangan kecil C ya. Nah, soal nomor 3, sebuah pegas digantung dengan beban M. Berarti diketahui M. Jika Y adalah pertambahan panjang, berarti Y adalah delta X ya, pertambahan panjang. Delta X-nya adalah Y. Periode saat pegas bergetar adalah, berarti yang ditanya periode. Nah, hubungannya itu kan berarti T sama dengan 2V akar M per K. Nah, apa hubungannya? Berarti M per K itu kan delta X itu F, kalau kita lihat ya F sama dengan K dikali dengan delta X. Berarti delta X sama dengan F per K. Nah, berarti F ini kita ganti jadi M kali G per K. Nah, berarti di sini kemana kita hubungkan ini? Berarti K-nya yang kita ganti ini ya. Berarti dia mengandung delta X. Berarti K sama dengan M kali G per delta X. Nah, M kali G per delta X itu kita ganti jadi Y ya. Nah, berarti 2V akar M per M kali G per Y. Berarti 2V akar M kali, ini dibalik M dikali Y per M kali G. Coret-coret. Berarti jadinya di sini adalah T sama dengan 2V akar Y per G. Nah, ya kan? T sama dengan 2V Y per G. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitudo A pada kecepatannya sama dengan setengah dari Vmax, maka besar simpangannya adalah. Nah, ini hubungannya ke kesimpangan V ya. V sama dengan omega akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, ini kita ganti jadi setengah dari Vmax sama dengan W akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Setengah Vmax itu kan A kali omega sama dengan W akar A kuadrat dikurang Y kuadrat. W dicoret, berarti A per 2, nah sama dengan akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kita ini kan ya, kita kuadratkan kedua sisi, berarti A kuadrat per 4 sama dengan, ini habis akarnya, berarti A kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, kita kali silang ya, berarti A kuadrat sama dengan 4, A kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, berarti kita lanjutin di sini, A kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4Y kuadrat. Berarti 4Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti 4Y kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Berarti Y kuadrat adalah 3 per 4 A kuadrat. Berarti Y saja adalah akar 3 per 4 A kuadrat. Nah, berarti jadinya Y sama dengan 1 per 2 akar 3A.
1/2 akar 3A. 1/2 akar 3A. Mana dia? Berarti C ya, 1/2 akar 3A. Kita lanjut nomor 5. Energi mekanik pada benda yang bergetar harmonik itu sebanding dengan. Nah, kalau kita lihat energi mekanik itu hubungannya adalah ke amplitudo, ya kan? Nah, EM sama dengan setengah dikali A kuadrat. Berarti hubungannya ke amplitudo. Berarti jawabannya adalah sebanding dengan amplitudo kuadrat ya. Nah, kuadrat amplitudo. Berarti jawabannya E.